Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini menjelaskan tentang materi jaringan ulama Nusantara abad 17 sampai abad 19. Yang materinya yaitu berisi tentang situasi politik abad 17 sampai 19, biografi intelektual Kiai Haji Nawawi Al-Bantani, Kiai Haji Mahfud Termas, Kiai Haji Khalil Kiai Haji Asnawi Kudus, dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sebelum masuk ke materi, sebaiknya perkenalan dulu. Nama saya yaitu Skardeiba, NIM 205221059 dari kelas 3B Akuntansi Syariah. Oke, lanjut saja ke materi yang pertama, yaitu situasi sosial dan politik abad 17 sampai 19. Semuanya ini berawal dari berdirinya Kerajaan Pajang pada akhir abad 16 tersebut, menandai berakhirnya kerajaan Islam di pesisir utara Jawa dan bergeser masuk ke daerah pedalaman yang bercorak agraris. Dengan demikian, berakhirlah dominasi negara-negara pantai dalam politik Islam Jawa. Tentu saja, ini akan membawa dampak penting dalam benda-benda ekonomi dan keagamaan. Daerah pedalaman Jawa kurang begitu terlibat dalam perdagangan laut dan tidak begitu mudah ditembus oleh pengaruh Islam dari luar. Dalam tradisi Jawa ini, Kerajaan Pajang juga dianggap sebagai pengganti dan pengalir dari Kerajaan Majapahit melalui Demak ke Pajang, yang garis keputusan Majapahit tersebut mencapai puncaknya pada masa Mataram. Karenanya, kerajaan ini lebih bercorak perpaduan antara Hinduisme dan Islamisme. Menurut Somar Said Murtono, Kerajaan Mataram tidak pernah seluruhnya diislamkan seperti Kesultanan Aceh atau Malaka. Unsur-unsur Jawa kuno tetap paling berpengaruh dalam kehidupan negara. Kerajaan Mataram itu sendiri berdiri setelah Panembahan Senopati Ingalaga sekitar tahun 1584 sampai 1601. Putra dari Ki Ageng Pemanahan berhasil mengalahkan Pajang yang telah berdiri hampir selama 20 tahun. Fakta ini didasarkan yang tidak digunakan gelar-gelar kerajaan yang berasal dari bahasa Arab. Sebaliknya, mereka menggunakan gelar-gelar ini dari bahasa Jawa atau Sanskerta yang dimulai sejak Sultan Trenggono sampai Raja-Raja Mataram. Ini berbeda dengan kerajaan Islam lainnya seperti Samudra Pasai, Aceh, Banten, Makassar, dan secara umum menggunakan gelar-gelar berbahasa Arab. Pada Maret tahun 1602, orang-orang Belanda mendirikan serikat dagang yang disebut dengan VOC atau Perserikatan Maskapai Hindia Timur untuk menyaingi pelayaran dan perdagangan orang-orang barat lainnya. Tujuan VOC adalah memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dalam perdagangan. Untuk tujuan ini dirasa perlu memonopoli ekspor dan impor perdagangan. Kuatnya monopoli VOC dalam dunia perdagangan secara bertahap telah mengikis kegemaran berdagang dan berlayar bangsa pribumi yang telah berlangsung sekian abad sebelumnya. Selanjutnya, kemerosotan Minangkabau pada abad 18, terutama di pesisir, menyebabkan gejala-gejala perpecahan sosial dan demoralisasi yang menyertai di dalam masyarakat daerah pedalaman. Perpecahan sosial ini antara lain dipicu oleh terjadi kebangkitan pusat-pusat agama di bawah kepemimpinan Tuanku. Gelar yang diberikan kepada ulama terkemuka yang bebas dari kekuasaan struktur tradisional. Kondisi ini memunculkan oposisi antara adat dan agama. Karenanya secara tradisional konflik sosial ini dipandang sebagai akibat persengketaan antara kepala-kepala suku adat dalam masyarakat desa Minangkabau dengan guru-guru Islam yang memasuki dunia Minangkabau dengan gagasan baru dari dunia luar. Lalu politik abangisasi. Islam politik dari Hartgrunge dapat berhasil dengan menekankan pentingnya kebijakan asosiasi secara kultural antara kaum muslimin pribumi dengan peradaban barat. Dengan cara ini, Hartgrunge berkeyakinan bahwa jurang antara masyarakat pribumi yang terbelakang dan masyarakat Belanda yang modern. Agar kebijakan asosiasi ini mencapai target, maka pendidikan model barat harus dibuat terbuka bagi rakyat pribumi. Nah, untuk mengantisipasi kekhawatiran itu, pemerintahan Belanda melancarkan semacam gerakan abangisasi atau asosiasi kultural di kalangan para priai sejak abad 19. Gerakan abangisasi terhadap kaum priai berakibat pada keengganan golongan priai menaruh perhatian pada agama Islam.
dalam usaha peningkatan pengetahuan dan ketatanan penduduk. Di samping itu, keengganan ini akan mempengaruhi struktur dan kesempatan dalam administrasi kepegawaian pribumi. Sebagai gambaran adalah ketika seorang patih yang melaporkan menghina Islam oleh pemerintahan Belanda dinaikkan pangkat menjadi bupati. Lanjut, biografi intelektual Kiai Haji Nawai Al-Bantani. Kiai Haji Nawai Al-Bantani dilahirkan di Desa Tanara, Serang, Banten pada tahun 1230 Hijriah atau 1815 Masehi. Beliau wafat pada 25 Syawal 1314 Hijriah atau 1897 Masehi pada usia 84 tahun. Nama lengkap beliau adalah Abu Abd Al-Mu'ti Muhammad Nawawi bin Ibnu Umar At-Tanari Al-Jawi Al-Bantani. Beliau dilahirkan dalam keluarga yang soleh dan memiliki tradisi religius. Sebagai keturunan dari keluarga raja-raja dan bangsawan Kesultanan Banten. Ayahnya yaitu ulama dan penghulu desa Tanara dan juga pemimpin sebuah masjid di daerah yang menjadi cikal bakal berdirinya pesantren milik keluarganya. Dan pesantren inilah ia mengawali pendidikannya. Ibunya bernama Nyai Zubaidah, seorang wanita soleha yang taat beragama. Selama beliau mengandung Syekh Nawai Al-Bantani, Nyai Zubaidah ini tidak pernah berhenti berdoa untuk anak pertamanya. Riwayat pendidikan beliau yaitu pada umur 8 tahun beliau belajar kepada ayahnya sendiri. Setelah merasa cukup pembelajaran dengan ayahnya, bersama dua saudaranya yaitu Tamim dan Ahmad Syihabuddin meminta restu kepada orang tuanya untuk menuntut ilmu di pesantren lain. Beliau belajar kepada Haji Sahal, seorang guru di Banten yang sangat terkenal sekala itu. Dari Haji Sahal, mereka meneruskan studinya kepada Raden Haji Yusuf, seorang ulama terkenal di daerah Purwakarta dekat Karawang. Setelah menamatkan pelajaran kepada Raden Haji Yusuf, mereka sepakat untuk melanjutkan perjalanan ke sebuah pesantren di daerah Cikampek guna mendalami ilmu bahasa Arab. Di tempat yang baru ini, mereka diuji terlebih dahulu oleh sang kiai dan ternyata lulus. Setelah 6 tahun, beliau melanjutkan mengajarkan ilmu kepada masyarakat desanya. Ketika ayahnya meninggal, ia menggantikan posisinya sebagai pemimpin pesantren meskipun saat itu usia beliau baru 13 tahun. Pesantren ayahnya semakin berkembang dan beliau mengajar dan memimpin pesantren tersebut. Namun demikian keadaan hanya berlangsung 2 tahun saja, sebab ia memutuskan untuk meninggalkan tanah air, berhijrah ke tanah suci dalam rangka memperdalam ilmu agama sambil melaksanakan ibadah haji. Ia menuntut ilmu di sana selama 3 tahun dan belajar kepada para guru kenamaannya di Haramain. Oke, penjelasan selanjutnya yaitu biografi intelektual Kiai Haji Mahfud Termas. Nama lengkap beliau yaitu Al-Imam Al-Alamah Al-Faqih Al-Usuli Al-Muhaddis Al-Muqri Muhammad Mahfud bin Abdullah bin Abdul Maman At-Tarmasi Al-Jawi Al-Maki Asy-Syafi'i, atau lebih dikenal dengan Syekh Mahfud At-Tarmasi. Beliau lahir pada 31 Agustus 1868 dan wafat pada 20 Mei 1920 di Termas, Pacitan. Beliau adalah seorang ulama di bidang fikih, usul fikih, hadis dan qiraat, dan juga pengajar di Masjidil Haram. Untuk riwayat pendidikan beliau, pada tahun 1291 Hijriah, Kiai Haji Mahfud Termas pergi ke Mekah dan belajar beberapa disiplin ilmu pengetahuan pada para masyaikh. Namun, hal itu tidak berlangsung lama, karena beberapa tahun kemudian beliau kembali ke Tanah Jawa dan berguru kepada Syekh Solet Dara di Semarang. Menurut pada data sejarah, saat belajar ke Kiai Haji Soleh Dara tersebut, Kiai Mahfud Termas salah satu halakoh bersama salah seorang pahlawan nasional yaitu R.A. Kartini dan beberapa tokoh lainnya. Setelah dirasa cukup belajar dengan Kiai Haji Soleh Darat, Kiai Haji Mahfud Termas kembali ke Mekah. Disinilah kemudian beliau memantapkan pengembaraan intelektualnya dengan berguru kepada beberapa ulama ternama, yaitu Syekh Abu Bakar Asy-Syato Ad-Dimyati. Untuk yang selanjutnya yaitu biografi Syekh Hona Khalil atau Syekh Muhammad Khalil Bangkalan. Beliau adalah ulama legendaris pada tahun abad 19 sampai 20 yang dikenal dengan mempunyai banyak karomah dan lenuan. Beliau dilahirkan pada tanggal 11 Jumadil Tsaniyah tahun 1235 Hijriah yang bertepatan dengan 1820 Masehi. Dalam diri Syekhona Khalil mengalir darah titisan ulama besar yang menjadi salah satu anggota Wali Songo yaitu Sunan Gunung Jati. Secara runtut nasabnya yaitu Syekhona Khalil bin Kiai Abdul Latif bin Kiai Hamim bin Abdul Karim bin Kiai Muharram.
bin Kyai Asro Al-Karomah bin Kyai Abdullah bin Said Muhammad Mojo Agung yang merupakan cucu dari Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Riwayat pendidikan beliau yaitu semenjak lahir Syekhona Khalil digadang-gadang oleh Kyai Abdul Latif agar kelak menjadi ulama yang meneruskan dakwah yang sudah diwarisi dari leluhurnya. Syekhona Khalil berpamit selanjutnya yaitu sekitar tahun 1850-an beliau menyantri di pesantren Langitan yang diasuh oleh Kyai Muhammad Nur. Entah berapa lama Syekhona belajar di pesantren ini, Syekhona Khalil melanjutkan studinya menuju pesantren Cangaan. Setelah dari Cangaan, beliau ke pesantren Kebon Candi, lalu ke pesantren Sidogiri. Setelah tekadnya bulat dan keyakinan Allah dan meluruskan niatnya, Syekhona Khalil menuju Hijaz dengan selamat. Karena bekalnya yang pas-pasan, maka Syekhona Khalil menggunakan waktu selanya selama belajar di Haromain untuk bekerja, seperti menjadi tukang khot yang nantinya akan dijual. Seringkali Syekhona Khalil memakan kulit semangka sebagai minimnya ongkos yang dimiliki, sebab beliau sama sekali tidak pernah mengandalkan kiriman dari orang tuanya selama belajar di Haromain. Selanjutnya yaitu biografi Kyai Haji Asnawi Kudus. Kyai Raden Asnawi merupakan salah satu ulama yang berpengaruh di kota Kudus abad 18-19. Ia meninggalkan banyak jasa untuk daerahnya dan bangsa Indonesia. Kyai Raden Asnawi dilahirkan di Kampung Damaran Kudus, Jawa Tengah tahun 1281 dari pasangan yaitu Kyai Haji Abdullah Husnin dan Nyai Sarbinah. Nama kecil Kyai Raden Asnawi yaitu Ahmad Syamsi. Kemudian ketika beliau berangkat haji yang pertama namanya diganti dengan Ilyas atau Haji Ilyas. Dan ketika kembali naik haji namanya berubah lagi menjadi Asnawi. Nama yang terakhir inilah yang lebih populer dan sering disematkan kepada beliau hingga akhir hayatnya. Nasab Raden Asnawi yaitu Raden Asnawi bin Abdullah bin Husnin bin Ayu Sofia bin Raden Ayu Nganten Salamah bin Dipokusumo bin Raden Dipoyudo bin Raden Dipotaruno bin Raden Pangeran Pademaran bin Pangeran Pangaringan bin Panembahan Gemiring bin Raden Ja'far Shodiq atau Sunan Kudus. Perjalanan hidup beliau yaitu yang pertama riwayat pendidikan. Pertama kali beliau belajar yaitu di Pondok Pesantren Mangonsari, yang selanjutnya di Pondok Pesantren Mayong atau Jepara, dan selanjutnya di Haromain atau Mekah dan Madinah. Dalam membina rumah tangga, beliau menikah dua kali. Yang pertama yaitu istri pertamanya yaitu Nyai Mudasih dan yang kedua yaitu Nyai Hamdanah. Kiprah beliau di masyarakat dengan biografi intelektual Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Biografi beliau yaitu lahir di Desa Gendang, Jombang pada hari Selasa Kliwon 24 Dzulqa'dah 1287 Hijriah dan wafat pada 26 Juli 1947 Hijriah. Ayah beliau bernama Asy'ari, ibunya bernama Halimah. Nama kecil Kyai Haji Hasyim Asy'ari yaitu Muhammad Hasyim. Riwayat pendidikannya bermula pada usia 15 tahun, yaitu beliau belajar kepada orang tuanya dan setelah itu dilanjut kepada di pesantren Wonokloyo Probolinggo, lalu Langitan Tuban Kademangan, terus di Bangkalan, yang selanjutnya di Siwalan Panji Sidoarjo, lalu di Mbah Soleh Darat Semarang, selanjutnya di pesantren Sarang Rembang dan di Haromain Mekah Madinah. Guru-guru beliau antara lain Syekh Mahfud Termas, Syekh Amin Al-Athor, Syekh Sultan bin Hashim, Syekh Sayyid Yamani, Syekh Alwi bin Ahmad Assegaf, Syekh Abbas Al-Maliki, Syekh Abdullah Al-Zawawi, Syekh Soleh Bafadol, Syekh Sultan Hasim Daghostan, Syekh Khotib Al-Minangkabawi. Belajar di Haromain, beliau mempelajari ilmu tarekat, Qadiriyah, wa Nasabandiyah. Keluarganya terdiri dari
istri-istri beliau, yaitu Nyai Khadijah binti Kyai Yakub Sidoarjo, Nyai Nafisah binti Kyai Romli Kemuning, Nyai Nafikoh binti Kias Kyai Ilyas Madiun, Nyai Masuroh binti Kyai Hasan Kediri, dan Nyai Amini yang beliau yaitu adik beliau sendiri. Anak kandung beliau ada 14 dan anak tirinya terdapat 5 orang. Perjalanannya di Indonesia yaitu mendirikan Pondok Pesantren Tebu Ireng pada tahun 1317 dan melaksanakan Rois Akbar Nahdlatul Ulama yang diawali dengan Tanwirul Afka pada tahun 1914, lalu mengikuti Nahdlatul Wathon 1916 dan Komite Hijaz pada 1925. Resolusi jihad beliau yaitu mendirikan Nahdlatul Ulama pada 1926. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.